welcome to Statotalks, Medical World Made Fun. Masih dengan tema yang sama kayak videonya Caca kemarin lusa, yaitu tentang pubertas. Kali ini aku pengen bahas yang gak kalah pentingnya nih. Buat kalian yang udah melewati masa-masa puber, pernah gak sih kalian tuh nginget-nginget balik ke masa-masa ABG dulu? Kok bisa ya aku dulu selabil itu, seenggak jelas itu, dan ngapain aku foto kayak begini ya? Dan buat kalian yang sekarang sedang menjalani masa-masa ABG itu dan mulai merasa bingung ke apa yang terjadi di diri kalian dan juga ke sekitar kalian, video ini cocok buat kalian semua. Karena yang mau aku bahas di video kali ini adalah Puberty Hits Me Hard. Gimana sih prosesnya kamu sebagai seseorang berubah dari bocah jadi dewasa? Tunggu dulu guys. Sebelum kita mulai, klik dulu dong tombol like-nya dan jangan lupa subscribe ke channel Statotalks TV supaya kalian gak ketinggalan kalau kita upload video terbaru. Gimana? Udah? Oke, langsung kita ke topik hari ini. Jadi sumber dari video kali ini aku ambil dari sebuah artikel di jurnal Karya Klimstra dan kawan-kawan tahun 2009. Jadi gini guys konsepnya. Waktu kamu mencapai usia remaja, tubuh kamu mengalami perubahan. Bukan cuma perubahan fisik, tapi juga perubahan psikis atau kejiwaan kamu. Hal ini terjadi karena tubuh kamu dan juga lingkungan kamu sedang mempersiapkan kamu untuk menjadi seorang dewasa. Kamu yang dulunya ngikut aja sama keputusan dari orang tua kamu, di usia remaja ini merasa mulai pengen ngambil keputusan sendiri. Begitu juga orang tua kamu, karena kebanyakan orang tua biasanya kalau anaknya udah menginjak usia remaja, cenderung lebih memberikan anaknya ruang untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi momen remaja itu seperti latihan dewasa gitu loh. Mungkin buat kamu yang sekarang udah dewasa nih, kan kamu tahu sendiri ya, di kehidupan kita tuh banyak banget hal-hal yang terjadi. Pertemanan, kerjaan, keluarga, dan yang paling sedap nih, percintaan, dan juga hal-hal lainnya. Nah, di usia remaja, kamu mulai menganggap hal-hal ini tuh penting. Dan kamu di usia remaja ini, baik secara sadar maupun gak sadar, mulai mencari apa yang biasa kita sebut sebagai jati diri. Nah, sebenarnya apa sih jati diri itu? Jati diri adalah kepribadian sejati yang kalau kamu dapat, itu menandakan kalau kamu tuh udah dewasa. Dan kalau kamu udah dapet apa yang disebut sebagai jati diri ini, itu hampir nggak akan bisa berubah selama kamu hidup. Nah, kalau udah ngomongin kepribadian gini, menarik ya. Dan ternyata bukan cuma menarik bagi kita loh, tapi juga menarik bagi para ahli di bidang psikologi. Beliau-beliau ini selalu mencoba mencari berbagai cara untuk mendeskripsikan kepribadian seseorang. Dan selama 2 dekade terakhir sampai sekarang, cara yang paling banyak dipakai ada satu cara nih, namanya The Big Five. Jadi, The Big Five ini berisi 5 aspek kepribadian seseorang yang bisa diukur. Jadi 5 aspek itu adalah, yang pertama yaitu extraversion. Extraversion adalah cara kita berhubungan dengan orang lain. Apakah kita dominan ketika berhubungan dengan orang lain, apakah kita terbuka, dan apakah kita cenderung nyaman jika berhadapan dengan orang lain. Yang kedua yaitu agreeableness, atau seberapa besar sih kemauan kita untuk menjaga suasana itu tetap positif dan bebas dari konflik. Yang ketiga yaitu conscientiousness, yaitu bagaimana sih kita mengatur hidup kita, apakah kita orang yang organized, dan seberapa besar semangat kita untuk mencapai sesuatu yang kita mau, atau seberapa termotivasi kita untuk mencapai sesuatu yang menjadi keinginan kita. Yang keempat yaitu emotional stability, yaitu bagaimana sih cara kita menghadapi perasaan negatif dalam diri kita. Ya, bisa dibilang cara kita bangkit dari keterpurukan dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu openness to experience, yaitu bagaimana cara kita menghadapi hal-hal yang baru bagi kita.
Nah, 5 hal ini itu lima-limanya ada dalam diri seseorang walaupun dia belum puber, tapi kadarnya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Misal nih, waktu kamu masih kecil, itu kamu rame banget anaknya, tapi sekarang udah gak serame dulu. Ini adalah salah satu contoh dari extraversion yang kadarnya menurun seiring usia. Nah, kadar 5 hal ini tuh terus berubah-ubah sampai satu titik di mana kadarnya udah gak berubah lagi, yaitu saat kamu udah menemukan kepribadian sejati kamu atau yang kita bilang tadi sebagai jati diri. Mungkin sekarang ada pertanyaan dari kamu, Kak, gimana sih caranya supaya kepribadian sejati itu bisa muncul? Jawabannya adalah kepribadian sejati itu bisa muncul kalau kamu udah nggak labil lagi secara mental, kalau kamu udah bisa lebih tegas dalam mengambil keputusan, kalau kamu udah nggak ngikut arus aja, dan kalau kamu udah punya peran penting dalam kehidupan kamu dengan orang lain. Seperti misal kamu punya sahabat, terus kamu punya peran di suatu organisasi tertentu, dan bahkan kalau kamu punya pacar aja, itu juga salah satu cara untuk kamu bisa tumbuh dewasa. Tapi bukan berarti aku nyuruh kamu pacaran ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kalian kan sering tuh dengar kata orang-orang yang lebih tua, carilah pengalaman sebanyak mungkin mumpung masih muda. Nah, ini bener banget guys, carilah teman yang banyak, ikutlah dalam berorganisasi, belajarlah untuk mengemban suatu tanggung jawab, karena hal-hal inilah yang akan membantu kamu untuk menemukan jati diri kamu dan tumbuh dewasa. Selain itu juga, hal-hal ini akan membuat kamu lebih bermanfaat bagi lingkungan kamu. Tapi yang harus diingat adalah jangan sampai melupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jangan sampai belajarnya ketinggalan, jangan sampai melanggar norma-norma masyarakat, dan yang terpenting, jangan sampai melanggar perintah dari orang tua. Oke? Oke deh, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!